Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di Al-Qur'an itu banyak trik-trik atau metode supaya kita dicinta sama Allah atau kita dibenci sama Allah. Ada firman Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang yang sabar. Makna daripada sabar itu orang kok gelendeh-gelendeh itu enggak. Ala sabar. Kalau pelari kalah kapopo sabar. Hilang genang. Makna daripada sabar itu artinya al-judu ma'al-istimrar. Sungguh-sungguh pantang menyerah, terus menerus, enggak ada berhentinya, tidak pernah menunda. Itu namanya sabar. Sampai garap kuda, hus, cuma gedebuk. Udahnya sampai kepleset, gedebuk, alah sabar, santai lah. Itu namanya kayak sabar. Sabar itu artinya itu langsung naik lagi, gitu. Namanya sabar. Sabar ya, sabar. Artinya dia itu masih jalan terus, namanya sabar. Tapi kalau mereka berhenti namanya tidak sabar, tapi putus asa. Dengerin ya. Allah itu senantiasa senang dengan orang-orang yang sabar. Artinya senang dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Setiap hari membuat perubahan. Berubah. Dunianya berubah. Akhiratnya berubah. Apapun yang terjadi pada diri panjenengan harus berubah menjadi yang lain. Tidak ada orang yang sabar kecuali dicinta sama Allah. Loh, ada orang yang nyampe dicinta oleh Allah. Kuntu sam'ahu wa kuntu basarahu wa kuntu yadahu. Aku akan menjadi matanya di saat mereka memandang, menjadi telinganya di saat mereka mendengar, menjadi mulutnya di saat mereka bicara, menjadi tangannya di saat mereka menjotos, menjadi kakinya di saat mereka berjalan. Orang itu kalau sudah dicinta oleh Allah, sak ngomong-ngomong mujabah. Nyampe-nyampe Allah mengatakan seumpama orang itu orang-orang yang aku cintai itu meminta kepadaku, tentu aku akan memberinya. Seumpamanya orang itu, orang-orang yang dicinta oleh Allah menginginkan kiamat saat ini terjadi kiamat, tidak harus nanti nunggu. Nyampe-nyampe ada ayat lain ya. Wallahu yuhibbul musinin. Selain Allah cinta dengan orang-orang yang sungguh-sungguh terus-menerus pantang menyerah. Wallahu yuhibbul musinin. Allah senantiasa senang dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Yang tadinya kamu belum mandi, kemudian kamu mandi. Yang tadinya kusut, kemudian semangat. Yang tadinya merengut, kemudian kamu senyum. Yang tadinya jelek menjadi baik. Saya pengen berubah loh. Semampu saya, rumah saya kamu. Berapa sih, Pak? 400.000. 400.000 dari ngitung. Padahal kamu ini paling yang nanti kalau sudah dipelamin udah apa-apa. Yang penting kan saat ini seneng angin belian yang ini seneng, Masya Allah kan. Jangan kamu lihat wallahu yuhibbul musinin. Allah itu senang dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Kamu kok melakukan kebaikan, wah Gusti Allah senang kan mengenai. Innallaha la ma'al musinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang melakukan kebajikan. Sampai yang ngelakuin kebaikan, Allah bersama. Udah, kalau nggak percaya buktikan. Kamu ngesahi minyak, kemudian kamu minyakan.
Ini ada perbuatan yang baik. Langsung seketika Allah bersamamu. Makanya orang-orang yang melakukan kebaikan selalu aman, nyaman, enak, tidak ada kekacauan hidup. Gak pernah takut suara geluduk, enggak takut. Ada suara geluduk, jedek. Apa kata mereka? Bodohku. Malaikat temanku semua. Tapi kalau mereka yang ahli maksiat, mereka yang jelek, Masya Allah. Artinya kalau kamu tidak sabar, Allah tidak senang dengan kamu. Artinya kalau kamu melakukan kejelekan, Allah tidak senang dengan kamu. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak senang kulla muhtalin fakhur. Setiap kesombongan, setiap keracutan, Allah nggak senang. Kalau Allah nggak senang dengan sombong, kamu jangan melakukan kesombongan. Kamu belajar, anggap saja kamu mengikuti perintahnya Rasulullah mengatakan utlubul ilma, carilah ilmu, yang penting nyari. Rasa niatnya, ya Allah saya mencari ilmu, semoga saya pinter alim. Sombong, yang mempinterkan siapa, yang mengalimkan siapa? Bukan karena belajar kita. Kadang-kadang kita semakin belajar, bukan semakin alim, semakin bodoh. Orang itu kalau kecerdasan, orang kalau kepinteran itu pilang, keliru wing. Kamu nikah laran pilang, akhirnya nopo gue senengi langsung lah wis. Itu kan niru Saifuddin niru gentleman. Ustaz, saya seneng sama Cak Putri Ustaz. Ya, siapa Din? Ini Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan. Ibad. Lebih baik seperti itu. Orang ngumpet banyak tikus. Tikus dengan ngumpet. Namanya peteng judul. Kayak nolaku ngumpet meneh. Luar biasa Saifuddin. Masya Allah. Amin. Udah langgeng. Nah, terus pripun Ustaz? Pripun yuk. Nak karep kawin secepatnya, nak karep yuk kawin kapan-kapan. Tapi kalau penting gak ada atau Ustaz, heran juga ya habis kawin. Bagaimana caranya Ustaz punya uang? Akhir bin salah bin aja jual duit. Akhir sampai suku-suku ngaji sungguh-sungguh ya. Akhirnya Saifuddin mulai sekarang ngaji tenanan, suka gue manggon di ngarep terus awal karo Habib Hasan, aku yakin dong. Habib, keramat ya. Itu wahyu ya. Sebelum lagi teleponnya. Tapi cari orang seperti itu ya. Di ayat lainnya, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat. Kamu istighfar, disenangi Allah. Perbanyak istighfar, Allah mencintaimu. Nggak ada ceritanya orang yang beristighfar diturunkan azab oleh Allah. Terus istighfar terus, astagfirullah. Terus istighfar terus, tidak akan diazab. Nah, ada dua perkara yang Allah tidak akan menurunkan azab. Satu, di saat Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Maksudnya gimana Ustaz? Di saat kamu melakukan sunnatir Rasul, di saat kamu melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, Allah tidak akan menurunkan azab. Sampai ono jubahan terus, gak ngarah sampai kena azab. Lah percaya betul ini. Syaratnya ngikuti Rasulullah lho, aja jubahan gen keren, gen koyok kiai, gen koyok ulama, sebenanan, gen koyok ulama apa? Dagang jual bakso dan serbanan. Jangan becak loh serbanan. Kamu diniati niru Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb, saya pakai jubah niru Rasulullah, tidak akan kena adabkan. Ya Allah ya Rabb, kami memotong kuku hari Jumat, tidak akan kena adab. Ya Allah ya Rabb, kami wudu ya Rabb, setiap kami hadas kami wudu, tidak akan kena adab. Orang itu kalau mengikuti, kalau menjalani sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, Allah tidak akan menurunkan azab. Ya? Nomor dua, selalu beristighfar. Wa hum yastaghfiruna.
Kalau kita orang ini selalu beristighfar, nggak ngarah Allah turunkan azab. Kenapa harus bisa seperti itu? Orang yang selalu beristighfar, baik istighfar yang menggunakan mulut dengan istighfar, ataupun istighfar dengan amal-amal salih, ataupun istighfar dengan mahabbahnya kepada Allah yang luar biasa, orang-orang semacam ini tidak akan diazab sama Allah. Hidupnya akan senang, akan tentram, setiap hari semakin senang. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senantiasa senang dengan orang-orang yang bersih. Sing resihan aja kembrok. Wong dikongkon resihan malah kerja ning sawah. Malah dadi kotor. Anu to karo aku, anu to karo aku. Sing resihan ngono. Lah terus gimana wis ta? Wong pekerjaan itu sawah-sawahe dijual. Malah kotor. Kowe masuk bojomu matur. Ayolah kau malah kotor. Sepokoknya ngono. Nanti. Aku udah pernah kotor nyatane iso makan nanti. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Selalu bersih, organ tubuh kamu selalu bersih. Wa yuhibbul mutatahhirina, selalu bersih. Bersih dari kotoran, bersih dari najis, bersih dari hadas, bersih dari dosa, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kesemrawutan hidup. Resian. Makanya khairul thiyab al-bayan. Sebaik-baik baju itu yang putih. Karena putihlah yang paling bersih. Kalau seperti ini kan kotor ini. Lu kok kotor Ustaz? Ya ini diberi warna. Tadinya warna kan putih. Yang ini kita disemprot loh. Apa tidak kapas hitam juga ada. Lu kok jadi hitam diberi warna. Berarti kan ya begitu. Makanya sebaik-baik baju itu lah putih. Putih malah cepat kotor Ustaz, bukannya cepat kotor. Kelihatan kalau kotor. Kurang kok cepat kotor. Kelihatan kalau kotor. Sehingga kalau kotor kemudian dibersihkan. Sama hidup seperti ini toh enak. Innallaha la yuhibbu dhalimin. Innallaha la yuhibbu dhalimin. Allah tidak senang kalau ngomong sing dolim. Jangan dolim, jangan nyakitin teman. Anu Ustaz, anu apa? Anu orangnya nyakitin saya makanya saya jotos lapong nih. Kalau kamu disakitin lu, kalau ngapakmu? Kalau ngapakmu? Orangnya jelek-jelekin saya Ustaz. Kalau terus jelek-jelekin kamu terus kupingmu puasa lu. Atau ilmu itu balik enggak? Untungmu dhuwur rontok. Dimaafin. Dimaafin, enggak usah balas dendam, enggak usah melakukan kezaliman. Bersihkan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Bersihkan semua. Dari pandangan-pandangan yang haram, dari pikiran-pikiran yang haram, dari dengki, dari dendam, dari hasud, dari merasa pintar, merasa kaya, merasa tampan, merasa cantik, merasa hebat. Buang semua. Nanti sampean tuh akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga berkah amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelindian itu anu kabeh kelindian bohong.